Saya sangat sadar apa yang akan kita bahas hari ini adalah hal yang sangat membosankan. Saya juga sangat sadar jika materi ini juga hal yang sangat rumit. Stop melakukan hal ini pada saat Anda memulai berbicara di depan umum. Kenapa? Simak video ini ya. Gunakan kata-kata dengan mengatakan apa yang kita bahas ini adalah hal yang sangat membosankan sebenarnya, atau menggunakan kata-kata mengatakan materi yang kita bahas ini adalah hal yang sulit. Ini merupakan langkah yang tidak tepat ketika kita memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan langkah yang tidak tepat ketika kita mulai menyampaikan ide, gagasan, atau materi kita di hadapan audiens. Dan ini tanpa kita sadari ternyata melabeling dan juga memframing audiens kita. Bahaya, gunakanlah labeling dan framing yang tepat pada saat kita mulai berbicara di depan umum. Ketika kita menggunakan kata-kata negatif seperti contoh tadi, maka kita secara tidak sadar tengah melabeling dan memframing audiens kita untuk melakukan hal negatif yang kita sampaikan tadi. Kalau di awal kita mengatakan materi ini sebenarnya adalah materi yang sangat membosankan, maka audiens sudah langsung melekat di sini. Wah, ini materi membosankan. Jika kita mengatakan ini materinya sulit, sebenarnya ya sulit pikirannya langsung. Ya, maka pilih di awal ketika Anda berbicara di depan umum dengan kata-kata yang positif. Saya sering mengawali ketika belajar mengenai public speaking, saya tidak mengatakan public speaking itu merupakan hal yang sulit bagi sebagian orang, enggak. Jadi saya katakan public speaking itu merupakan hal yang sangat mudah dikuasai dengan mengetahui teknik-tekniknya. Apa tekniknya? Hari ini kita bahas. Itu merupakan sebuah teknik labeling dan framing yang kita berikan kepada audiens kita, sehingga audiens ngerasa bahwa yes gitu. Sama seperti orang-orang yang ketika mengajak di depan, ketika berbicara dia mengatakan, sekarang ketika saya katakan public speaking, maka katakan tangan mengepal dan katakan yes, public speaking mudah banget. Itu memberikan afirmasi, sehingga selanjutnya ketika sudah framingnya jadi positif, mudah, maka kita akan tersugesti, oh itu materinya sangat mudah. Nah, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Carmine Gallo. Carmine Gallo adalah seorang penulis bestseller Talk Like That yang punya banyak sekali buku-buku komunikasi. Carmine Gallo punya satu metode yang dia menyarankan ketika kita akan berbicara di depan umum, kita menyiapkan the log line. Log line ini kalau dalam bahasa jurnalis disebut dengan headline. Headline-nya itu apa? Kata yang singkat tetapi benar-benar menjelaskan tentang semua bahasan yang akan kita sampaikan. Dan usahakan headline tersebut atau logline yang kita buat itu bisa memancing orang untuk penasaran, menumbuhkan curiosity. Sehingga ketika ada curiosity dan itu berhubungan dengan kebutuhan audiens, itu akan sangat membantu kita melabeling dan memframing di awal untuk audiens kita agar tersugesti dengan baik dan mereka mampu menerima pesan kita dengan mudah. Dan ini penting sekali teman-teman, ketika kita melakukannya dengan benar, maka kita tengah berupaya mempengaruhi audiens kita dengan tepat. Ingat, ketika kita mau mempengaruhi audiens kita, maka pertama kali kita harus mempengaruhi diri kita sendiri. Kalau kita masih mengatakan materi ini sebenarnya sulit, materi ini sebenarnya membosankan, artinya kita masih gagal mempengaruhi diri kita terhadap topik yang kita bahas. Kalau kita sudah sangat yakin materi ini mudah, materi ini bisa dipelajari dengan baik, artinya kita sudah bisa mempengaruhi diri kita dengan baik. Ketika itu terjadi, Anda akan mudah mempengaruhi orang lain. Selamat mencoba ya. Speak boring confidence. I'm ready. Sampai jumpa.